Terima kasih nih buat teman-teman media yang sudah mau hadir atas undangan saya ya. Di sini saya yang mengundang membuat mengklarifikasi perihal dugaan tuduhan penggelapan dana sebesar 3 miliar. Gitu. Jadi dari dana 3 miliar itu saya belum pengen tahu nih, itu yang diduga ke saya adalah dana donasi dari link Kita Bisa atau dana donasi yang masuk ke dalam rekening saya pribadi. Yang masuk ke rekening. Tapi penggalangan dananya dari Kita Bisa. Kita Bisa. Kita Bisa. Oke. Jadi di sini saya punya surat kontrak dengan Kita Bisa. Ke depanin dong. Ya. Muka jangan ditutupin, agak ke bawah sedikit. Ya. Saya punya surat kontrak dengan Kita Bisa ini di bulan Februari untuk penggalangan dana pembuatan rumah kucing pemohon. Di surat ini dan di perjanjian ini saya hanya mendapatkan nominal sebesar 75 juta. Di sini dijelaskan Pembuatan rumah singgah kucing pemohon. Rumah kucing pemohon lah ya. Di sini dijelaskan dari poin 1 sampai poin 8, poin 14, ada 14 poin. Di situ saya menandatanganin kontrak dengan Kita Bisa dengan perjanjian saya mendapatkan fee 75 juta dari iklan, dari foto dan kegiatan saya yang di Manado. Tapi yang mengelola iklan ini pihak Kita Bisa, bukan saya. Jadi mereka yang memposting, mencari donasi di media, karena kan linknya itu besar. Jadi mereka yang, dan iklan Kita Bisa itu memang booming sampai 4.000 3.800 kali dibagikan, dan kalau nggak salah terakhir saya lihat itu 3.000 komentar gitu ya. Nanti ada di apa ada di FB yang terakhir saya lihat. Jadi saya tidak mendapatkan dana sesuai yang dituduhkan 3 miliar. Memang iklan itu saya lihat sangat booming, banyak sekali dana. Cuman di situ kan saya memang ada perjanjian kontrak bahwa saya mendapatkan hanya 75 juta. Dan kenapa pihak Kita bisa mentransfer ke rekening pribadi saya? Karena pihak Kita Bisa sendiri sudah mensurvei, sudah datang langsung melihat fisik, melihat bangunan yang saya buat di Manado, dan dia juga sudah melihat kontrak bangunan fisik saya yang di Paru. Saat ini saya punya 7 shelter dalam waktu 3 tahun dari 2017 sampai 2020. Sudah mau 4 tahun lah ya. Saya punya 7 shelter, 2 di Manado. Jadi perlu diingat ya, di Manado saya membangun 2 shelter, bukan 1, 2 shelter. 1 shelter sudah jadi, dan di sana ada 2 pegawai yang sudah aktif sejak bulan Maret, sudah mengurusin kucing-kucing dan sudah mengurusi anjing-anjing yang di shelter Manado. Kenapa saya tidak publish? Karena kemarin sempat kita stop pembangunan karena COVID. Saya tidak bisa ke Manado dari saya sudah beli tiket. Saya sudah beli tiket itu di bulan April, tanggal 27 April harusnya berangkat, tapi di tanggal 20 April ternyata bandara 21 atau 24 ya, bandara ditutup kan. Nah, di situ saya tidak bisa berangkat. Sampai harusnya bulan ini kita berangkat, cuman karena ada PSBB ini, yaudah kita mending, karena kan di sana saya tidak bisa, bukan 1-2 hari, tapi di sana bisa 2-3 bulan menyelesaikan pembangunan kedua. Jadi bukan pertama ya, yang pertama sudah selesai, yang kedua untuk shelter di sana. Jadi saya tidak pernah mendapat uang sebesar 3 miliar gitu. Terkait tuduhannya Bim Bim itu, mungkin dia bisa ngomong kayak gitu, datanya dari mana sih? Itu saya tidak tahu, mungkin melihat dari Kita Bisa gitu, atau apa gitu. Saya tidak tahu tuduhan itu berasumsi dari mana. Tapi kalau memang dari Kita Bisa atau dapat informasi, saya punya kontrak dengan Kita Bisa. Dan dasar tuduhan atau tidak ada. Jadi saya nggak tahu tuduhan dari mana. Tapi kalau dia menuduh saya dari
dana masuk ke rekening saya dari 2017 ke 2020 sebesar 3 miliar itu salah, karena pengeluaran saya sendiri dari 2017 sampai 2020 ini saya terbesar pembangunan di 2019, membangun 3 shelter sekaligus. Itu saya menghabiskan dana hampir 2M, hampir 1,9 miliar. Dan itu bukan murni dari sumbangan donasi publik. Jadi saya mendapat sponsor, ada orang-orang di belakang saya yang memberikan dalam jumlah besar, dan itu langsung laporannya ke pihak donatur tunggal. Dan itu tidak mungkin saya publish ke umum, kecuali pihak donatur yang meminta. Tapi kalau pihak donatur tidak meminta atau menyebutkan namanya, saya tidak akan pernah mempublish, karena itu adalah privasi. Jumlahnya besar, bukan jumlah kecil. Menurut Mas Bim sendiri, maksudnya kenapa sih maksudnya Mas Joshua ini segitunya gitu loh, sampai menyebut ya bisa dibilang nuduh gelapin dana yang jumlahnya kan besar gitu loh. Besar, ya. Maksudnya ada hubungan apa gitu Mas? Saya tidak, untuk kejelasan pastinya saya tidak tahu. Tapi kalau logika saya, mungkin dia melihat perubahan. Saya dulu marketing, saya dulu bekerja sebelum rumah Singgah Klo ini ada, Maret 2017. Di 2016 saya sudah menjadi marketing importir makanan yang naik motor. Di 2017 saya dapat reward dipinjamin mobil Avanza dari MMI. Di 2018 saya dapat mobil Leo, Honda mobil Leo dari MMI Pet Food. Itu reward dari hasil jualan. Jadi saya sampai hari ini saya dengan MMI Pet Food bermitra sangat baik. Tapi untuk produknya sekarang kita stop, karena produk itu memang dari Spanyol sama dari Itali. Karena ada urusan biaya cukai, jadi di akhir 2018 produk di stop. Saya membanting setir jualan online di divisi usaha. Itu aktif sampai hari ini. Gitu. Jadi itu pendapatan saya. Saya punya 2 rekening yang berbeda. Satu rekening buat usaha, satu rekening buat shelter. 2 rekening ini saling menutupi. Ketika dalam artian operational flow terlalu tinggi, kita akan mengambil dari pribadi. Tapi kalau di sininya masih tertutup, jadi untuk donasi di sini kita alihkan ke klinik. Jadi di shelter saya mudah-mudahan jangan sampai menggalang dana operasional. Sampai hari ini operasional semua tercukupi tanpa penggalangan dana untuk kayak kekurangan makan, gaji pegawai, bayar listrik, sewa. Kalau sewa pasti kita ada beberapa rumah yang kita buka di awal, tapi ditutup oleh donatur tunggal. Donatur tunggal itu adalah orang yang memberikan dalam jumlah besar. Mungkin donatur tunggal boleh Alhamdulillah. Boleh dibocorin si donatur ini siapa di baliknya itu? Tidak bisa. Jadi dia pengusaha kah? Ya, pengusaha pasti. Jadi ada pengusaha yang, makanya saya kan menolong bukan cuma kucing ya. Saya menolong anjing. Lihat postingan di shelter saya tentang anjing, tidak pernah saya public open donation. Anjing sakit apapun gitu kan. Tapi kalau di luar kota, saya kenapa melakukan open donasi? Karena saya tidak mau berhutang. Saya tidak punya rekanan, saya tidak punya mitra. Alhamdulillah 4 tahun saya membangun shelter, 0 hutang. Saya tidak punya hutang dengan pengeluaran yang sangat besar. 1 bulan 85 juta. Itu udah net, lebih pasti. Kalau untuk kurang tidak mungkin. Nah, berarti bisa dibilang Mas Bim ini kan nggak ngerti nih kenapa pihak sebelah bersikap seperti itu. Betul. Seperti itu kan ya. Mungkin ada masalah pribadi atau iri gitu atau segala macam. Kalau masalah iri atau apapun saya balikan ke masing-masing ya. Karena saya tidak bisa mempraduga kenapa dia bisa iri sama saya. Sedangkan tujuan kita sama, menolong hewan. Apa seorang maaf, saya bukan rescuer, saya pekerjaannya bukan rescuer. Jadi kalau ada mencap saya sebagai rescuer, saya tidak setuju karena saya bukan rescuer. Saya hanya membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan dengan fasilitas klinik. Saya punya mitra, saya punya shelter, tapi di shelter saya tidak ada yang gratis juga. Semua pakai administrasi. Iya, tentunya ya. Gitu. Karena di situ kan kalau kita pakai gratis ya kita kan nggak pakai daun. Pet shop di Depok, dan di situ awal mula perseteruan karena saya juga mengusut kasus itu. Tapi
saat mengusut kasus itu, banyak kejanggalan yang saya terima, seperti pemilik Sky ternyata mencabut laporan. Pemilik Sky ternyata mengajukan uang damai sebesar 7,5 juta dan itu ada chatnya. Itu semua ada. Dan sampai saat ini, saya belum bertemu dengan pemilik Sky untuk mengklarifikasi apakah benar dia meminta uang tersebut atau adakah oknum yang memaksa dia tetap bersembunyi atau tidak memunculkan diri. Saya tidak tahu sampai sekarang. Berarti menurut Mas sendiri seingatnya itu ya pokok masalahnya Itu sana, ya? seingat saya ya. Seingat saya dari situ. Dan awal mula perseteruan ini kembali di bulan Maret, saya ingat dia berkomentar di postingan salah satu komunitas mengatakan bahwa saya menerima uang suap 25 juta dari kasus Samarinda. Saya minta klarifikasi, ternyata dia tidak bisa membuktikan. Awal mula perseteruan itu kembali terjadi. Itu kasus apa Mas Samarinda, Mas? Saya mengurus satu kasus di Samarinda, seekor kucing yang digigit pitbull berpemilik dan itu divideoin secara langsung. Oh iya. Tapi itu saya tidak menerima suap itu. Sampai hari ini saya bahkan meminta dia untuk membuktikan karena hal-hal kayak gitu kan sensitif. Kayak gitu. Itu awal mula perseteruan itu kembali. Dan terkait klarifikasi yang dia bilang mobil Mas, bisa dijelaskan Mas pembelian mobil baru yang diduga dananya dari Hasil uang dari Donasi. ini. donasi. Nah, Jadi saya punya mobil yang tadi saya di 2018, mobil pertama saya yang bukan milik importir ya, bukan milik perusahaan ya, itu Mobilio, Honda Mobilio. Itu mobil pertama saya. Terus mobil kedua saya kredit, tidak beli cash, kredit, dan itu uang DP-nya saya dibayarkan oleh pihak MMI Petfood. mobil kedua yang dipakai Mobil ini. kedua bukan, Sienta. Oh, Mobil Sienta itu di 2019. Karena saya sering keluar kota dan saya tahu, jadi menjelekkan merek kan, saya kapasitas mobil ini kecil. Jadi saya mau mengupgrade, saya jual lah ke donatur di Surabaya. Dan dia membayar, terus saya pun membayar DP mobil Foxy ini mencicil 3 kali, 20 juta, 10 juta, marketingnya masih ada. Dan terakhir saya bayar itu di bulan Desember sebelum ada Kita Bisa itu di bulan Februari. Mobil saya sudah ada, jadi tidak ada hubungannya di situ. Itu bisa dicek di platnya. Kita Bisa itu di bulan Februari, mobil saya keluar di bulan, saya transaksi di bulan Desember, itu keluar Januari. Karena kan butuh proses, karena saya bayarnya itu mencicil dan saya pakai surat perjanjian gitu. Karena pembeli saya pun di sana tidak mentransfer uang sekaligus gitu. Jadi itu saya jual mobil, beli mobil ini karena mobilitas saya keluar kota itu tinggi gitu. Saya mencari yang lebih efisien, lebih banyak bisa digunakan gitu. berarti intinya Mas Bim ini membantah semua. Membantah. tuduhan. Kalau ada bilang saya membeli mobil ini dari dana Kita Bisa dicek. Kita Bisa saya buat itu di bulan Februari. Mobil saya beli di bulan Desember dan keluar di bulan Januari. Ya itu kan nggak mungkin kan. Sedangkan dana di Kita Bisa turun itu di bulan Maret. Nggak langsung, bertahap. Itu pun bertahap. Tidak ada yang langsung brek, jadi bertahap. Kadang saya ditransfer 40 juta pun yang pertama. Saya membuat di Manado itu dari fondasi bangunan pun sudah jelas ada RAB-nya dan bisa dicek di Kita Bisa. Untuk laporan ya, kalau yang berdonasi di Kita Bisa pasti dapat update-nya. Berapa nominal yang sudah ditransfer ke rekening saya. masih berjalan. Sudah stop, sudah di closing sejak Maret. Kalau Karena kan ini perjanjiannya cuma 40 hari dari Februari ke Maret. Tapi di closing sama dia Maret karena setahu saya karena itu kan booming sudah melebihi kapasitas kali ya. Nanti saya nuntutnya lebih kan nggak enak. Soalnya dapatnya cuma 75. kalau ingin tahu dana yang terkumpul di Kita Bisa ada berapa banyak? Saya nggak tahu buat yang mereka buat ya, iklan yang mereka buat saya nggak tahu. Tapi saya tahu itu ada ratusan. Ada ratusan, dari komentar pun saya sudah bisa baca dari link. Tapi di kontrak ini kan jelas. Semua segala iklan yang dimuat adalah wewenang mereka. Saya tidak kepentingan. Nggak bisa ikut campur. Tidak bisa ikut campur karena ada kontrak. Tapi saya yakin bahwa uang-uang tersebut memang akan dialokasikan ke hewan-hewan lain yang membutuhkan seperti itu. Kesejahteraan. Yes. Targetnya tadi 35 ya?
Kenapa? Target dari kita bisa yang masih 75. Oh, 75. 75. Itu sudah close gitu. Itu komisi fee-nya untuk bidding. Nah, itu karena sesuai kontrak saya dapat 75 iklan pokoknya dia memposting iklan saya dapat 75 dan saya juga membuat iklan sendiri di Kita Bisa kan itu terkumpul kalau nggak salah 210 deh tapi dipotong fee 5% dan itu pun cairnya bertahap tidak langsung dan itu setiap pencairan kita kan melampirkan nota ke adminnya kita melampirkan bukti fisik pembangunan dan itu pun terjadi ada. Kalau iklan yang satunya lagi kapan dibuat? Februari sama semua. Dan sudah kelar? Sudah selesai, semua sudah di closing di bulan akhir Maret. Sudah saya closing semuanya. Karena kan saya bikin iklan itu kan cuma 30 hari. Gitu. Dan itu tidak capai target. Karena iklan saya kelambung dengan iklan dari Kita Bisa sendiri. Gitu. Kan kalau mereka kan postingnya bersponsor, kalau saya kan mandiri. Gitu. Mas, saya postingnya kan jadi sendiri. Kasusnya maunya seperti apa nih Mas? Kalau saya kasus ini saya akan berlanjut. Karena di tanggal 17 saya sudah membuat laporan tuduhan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. 17 Maret ya? Iya. 17 apa? 17 Juli. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Atas tuduhan pencemaran nama baik dan memposting foto saya. Dikatakan bahwa saya membayar ormas. Ini ada foto saya. Oh yang tadi ya. Ini ya. Jadi ini memposting ITE. Banyak sekali foto-foto saya diposting di Instagramnya. Dan ini sudah saya laporkan per tanggal 17 Juli. Jadi saya sudah melaporkan ke Polda. Saya sudah melimpahkan ke penyidik. Tinggal tunggu panggilan. Saya melaporkannya ITE. Yang kasus ini kira-kira Mas bakal ada pertemuan nggak dengan mereka Mas? Kalau saya harus meminta maaf, tentu saya tidak. Ketika saya meminta maaf, berarti saya harus mengakui bahwa tuduhan 3 miliar itu benar. Jadi saya kalau untuk mengklarifikasi, minta maaf saya tidak. Tapi kalau untuk bertemu, mediasi is okay. Saya akan terima tantangan masalah mengklarifikasi 3 miliar ini. Dan perlu saya teman-teman ketahui, ini adalah buku rekening BCA. Hampir setiap bulan, hampir setiap tahun kita ada pembukuan. Ini saya bawa hanya di 2019 sama 2020. Yang sisanya saya nggak bawa karena banyak. Jadi ini buku-buku kalau mau. Dan saya melaporkan ini hanya ke donatur ya. Saya tidak mempublish keuangan saya ke umum. Yang pertama saya menghindari penyalahgunaan. Karena bisa saja oknum-oknum. Sekarang kita beli handphone aja, bukti struk aja bisa ditipu. Apalagi mutasi rekening. Ya, saya menghindari itu. Jadi buat teman-teman yang merasa berdonasi atau berkontribusi di Klo, nomor saya jelas, nomor admin saya jelas. Tinggal ditanya uangnya kemana atau nominalnya kemana. Semua donasi yang kita berikan itu jelas alurnya. Dan kita selalu mengkonfirmasi. Dan saya membuka open donasi hanya saat kucing sakit atau tidak tercover. Dalam artian satu hari saya dapat 5 kasus, tapi satu kasus akan saya open donasi. Fungsinya apa? Untuk menutup 5 kasus lain. Kuasa hukum udah ada yang dipilih, Mas? Saya kuasa hukum sudah ada, tapi saya akan menggunakan kuasa hukum saat laporan saya ini sudah masuk ke penyidik atau panggilan lanjutan. Jadi saya benar-benar mengcover semua ini harus tertata, tidak boleh terburu-buru. Saya limpahan lagi penyidik, baru saya melimpahkan ke pihak kuasa hukum. Kuasa hukum sudah ada yang bersedia. Kalau Mas Bim sendiri berencana untuk bertemu sama lawan? Saya sudah berapa kali membuat undangan pertemuan, tapi pihak lawan terakhir di Polsek Gunung Sindur dengan jelas menolak mediasi. Dengan jelas datang dan menolak mediasi. Bahkan teman perempuan saya diremas. Orangnya juga ada di sini, itu dia. Jadi dia diremas waktu di situ. Jadi emosi, marah-marah di dalam kantor polisi. Dan dia kabur saat pihak Kapolsek minta orang itu ditangkap. Ini juga saya membawa faktur dari usaha, dari ini nggak mungkin saya akan jabarin satu-satu ke sosial media. Ini jumlahnya Tiba transaksi? pembelian. Iya. Yes, transaksi keluar ya, pembelian.
Dan ini kenapa banyak orang yang tanya kenapa tidak diposting bond dengan bond jumlah yang banyak. Saya tidak mungkin. Kita membuat perincian itu dalam bentuk Excel gitu. Dan itu kita posting terakhir di 2019. Kita tahunan, tidak, pekerjaan kita bukan mengaudit hal seperti ini karena kita tidak dari pure, tidak dari donasi. Dan saya tidak membuat klo yayasan karena saya mau klo ini berdiri mandiri dan bisa mencari profit, bisa menolong lebih banyak lagi ruang lingkupnya dan membuat divisi usaha-usaha lain. Cita-cita saya di setiap kota nanti akan ada divisi usaha klo dan shelter. Jadi divisi usaha itu yang menanggung pembiayaan semua? Bukan menanggung full, dalam artian ada 25% akan kita alokasikan. Dan kita jualannya lebih banyak di online. Kalau saat ini divisi usaha yang sudah dibuat itu apa? Kita tetap seperti awal saya itu produk makanan, aksesoris, yang itu bisa dicek di toko-toko online divisi usaha Klo, pasti muncul. Pandang dari hari ini apa nih Mas? Harapan saya tetap stop untuk mengurusi kita ini, dalam artian dia shelter, saya shelter. Apa yang menjadi persaingan? Tujuannya sama, menolong hewan. Saya hanya mengklarifikasi segala tuduhan yang diberikan, tapi kenapa dia tidak terima gitu ya. Tuduhan pertama penggelapan dana 25 juta, kenapa dia tidak terima? Sekarang dia mau memposting hal-hal pribadi. Hal-hal pribadi saya kan terekspos di Instagramnya. Gitu. Itu udah saya laporkan, meminta dia klarifikasi semua yang dia posting. Tapi saya akan merujuk ke laporan saya. Laporan saya tidak akan saya cabut selama dia tidak mengklarifikasi semua tuduhan itu. Dan ini sudah diproses. Ini ITE-nya berat. Ini ITE-nya sangat berat. Apalagi banyak tulisan-tulisan penghinaan. Foto diposting dengan tulisan penghinaan itu ITE-nya berat. Ya, saya laporkan tanggal 17 Juli. Karena tanggapan Bibim sendiri 3 kali 24 jam. Saya dikasih waktu 3 hari ya, 3 hari untuk meminta maaf tentang saya juga nggak tahu nih permintaan maaf ini yang masalah kasus 3 miliar atau apa sih pun masih gamblang nih. Saya nggak ngerti, tapi kalau saya harus minta maaf masalah 3M, saya tidak akan mau karena tidak terbukti. Kalau mereka bisa membuktikan saya menggelapkan dana 3 miliar, ya oke, kita lanjut ke meja hijau, ke pengadilan. Saya tidak akan takut karena di sini saya punya data secara fisik. Tapi kenapa saya tidak mempublikasikan? Ini terlalu banyak. Ini baru sebagian yang saya bawa. Banyak sekali data yang kita buat. Jadi saya tidak akan. Tapi kalau untuk saya diundang ke sana untuk mengklarifikasi masalah 3M ini, insya Allah saya datang. Tapi kalau untuk minta maaf saya tidak mau. Karena ketika saya minta maaf saya mengakui dugaan itu benar. Gitu.